financial freedom itu adalah salah satu act yang egois. Dia lihat bawah, dia lihat atas, dia lihat bawah. Terus dia berdiri, saya kira, wah tertarik nih. Dia tampar saya. Fungsi leader, menurut saya ya, itu fokusnya cuma 2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman untuk tim, yang pertama. Dan yang kedua adalah outcome-nya apa sih? Pasti tanya itu kan. Bukan performance perusahaan bagus atau apa. Fokus leader itu menurut saya menciptakan leader selanjutnya. Itu exit pertama saya. Kurang lebih. Dapat kerja, dapat exit anjir. Aneh banget. Oke, kali ini kita balik ke episode yang narasumbernya mengerikan dari tampilannya. Iya. Walaupun kita bajunya santai ya. Enggak lu doang, sorry. Enggak kita. Lu oke lah. Kayak Satu baru bangun kuliah. tidur, belum sempat mandi. Kan kita kan emang kafe kan. Iya, benar. Tongkrongan santai. Lagi gitu, nongkrong ketemu, aja, cuma kebetulan ketemu bapak briefingnya pejabat. Iya. Kita lagi nongkrong di kafe, tahu-tahu disamperin bapak pejabat kali ini ya. Tapi narasumber kita hari ini menurut gua bagus banget karena kalau misalnya lihat LinkedIn tuh scroll panjang banget work experience-nya. Jadi bukan orang yang hidupnya lurus doang, pernah ada di setiap fase Level tapi juga horizontal, industrinya juga. banyak. Jadi langsung kita panggilkan Mario. Halo. Thank you for coming, Mario. Thank you, it's my honor. Wis, boleh lah. Mungkin karena tadi William udah mention banyak tuh pengalamannya di scroll nggak beres-beres. Ceritain dong dikit pengalaman lo di dunia profesional. Dunia profesional ya, jadi pertama kali sebenarnya kalau ngomongin profesional lebih duluan dunia bisnisnya. Karena aku udah mulai bikin bisnis tuh dari kampus. Oh. Jauh lagi sebenarnya pas SMA. SMA kebetulan di SMAK 1 BPK Penabur. Ngerantau dari Lampung, dari Saverius Lampung. Dapat beasiswa lah di SMAK 1 BPK Penabur karena rapot, terus ada Olimpiade Matematika, etc. lah. Terus pindah ke Jakarta. Terus kondisi namanya di Jakarta kan kiriman orang tua cuma orang tua dan Tuhan yang tahu. Aduh. Kiriman uangnya ya. Walaupun ya dibilang keluarganya mapan. Tapi di satu waktu itu berubah semua pada saat bokap kena stroke. Nah di situ demi bertahan hidup lah ya. Kelas 2, kelas 3 itu mulai ikutan namanya multi level marketing. MLM pada masanya. You name it lah. Gue udah ikut 17 MLM. Mulai dari yang jualan vitamin, ini boleh nyebut merek? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh kok. Seperti Amway, terus kosmetik wanita, seperti Oriflame. Iya. Sampai yang paling ekstrim tuh jual, mohon maaf ini, pembalut wanita. Oke. Love Moon. Gue sempet pernah dilarang masuk di Mall Ciputra selama 3 bulan. Karena Mungkin ada yang pernah hangout di Mall Ciputra kan paling atas tuh, di atas Gramedia kan ada pasar senggol lah dulu namanya. Food court. Oke. Ya. Ciputra tuh dekat SMAK 1 kan? Iya. Iya di sebelahan. Iya. Sebelahan. Nah itu pernah saya prospek seorang ibu-ibu. Nggak tahu yang punya. Dia udah selesai makan. Nanti punchline-nya lebih lucu lagi. Takut banget. Terus ya seperti biasa lah. Kita kan bertahan hidup di Jakarta kan. Wah cuma perut sama otak aja nih. Apa duelnya kan. Jadi pada saat itu saya minta izin, Bu, minta izin. Dulu ada sedikit brewok sama kumis. Jadi udah ada kurang lebih seperti ini. Nggak kelihatan anak SMA lah ya. Nah itu mulai kerasa kan punchline. Terus saya bilang mohon maaf Bu. Ya saya jelasin lah produk knowledge-nya. Jadi bahasanya Bu mohon maaf. Ini saya mau ngasih fakta-fakta Bu. Ya, jadi pembalut wanita yang biasa dipakai di Indonesia tuh banyak bahan kimianya Bu. Nah saya mau nawarin pembalut wanita yang ada ion negatifnya. Anion. Nah itu namanya Love Moon Bu. Saya bilang gitu kan. Dan gak ada bahan-bahan kimia supaya tidak menyebabkan kanker serviks. Habis saya jelasin, ibu-ibu itu lihat ujung kaki saya sampai ujung kepala saya sampai 3 kali. Dia lihat bawah, dia lihat atas, dia lihat bawah. Terus dia berdiri, saya kira wah tertarik nih. Dia tampar saya. Dia tampar saya sampai ditarik sama Satpam Mall Ciputra.
Dan saya difoto, dan foto saya ada di tiap pos lobby masuk. Lu nanya nggak Bu kenapa saya ditampar? Lebih malu Kaget sih, ya? lebih di malunya sih daripada sakitnya kan. Anjir. Terus dulu inget zaman BBM, BlackBerry Messenger, Iya. kita ngupdate status di mana? Recent update. Mm-mm. Di situ recent update, teman-teman saya satu sekolah, isinya muka saya yang ada di lobby. Anjir. Anjir. Jadi itu pertama tuh ngomongin profesional atau apa ya? Itu pertama viral ya. Viral zaman konteks zaman dulu tuh. Profesional pertamanya ditabok ibu-ibu anjir. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya di kampus nggak bisa diam. Terus puji Tuhan waktu itu masuk di kelas unggulan di Trisakti. Soalnya kan tinggal di Medit 1 Tanjung Duren. Kalau di Trisakti saya mau dulunya lagi sebelum itu ya berkesempatan sih sebenarnya kuliah ke US. Cuma karena bokap stroke dapatnya kan one way ticket. Kalau pulang bokap kenapa-kenapa masa naik perahu kan. Jadi ya mutusin yang deket-deket aja di Trisakti. Ternyata Trisakti semester 1-nya di Cepaka Putih. Bukan di Grogol. Oh gitu. Iya, baru kalau kita mau pindah ke Grogol itu semester 5 normalnya. Tapi pada saat itu dia bilang semester 3 bisa pindah ke Grogol tapi harus masuk kelas unggulan. Kelas unggulan ya ada standar TOEFL-nya, ada IPK-nya. Saya berjuang lah di situ supaya bisa jalan kaki aja. Ini lo berarti ambis karena kondisi ya? Iya, Tapi emang lu pinter dari dulu berarti. Karena kan berarti kalau kita Kerja bisa beasiswa, Iya. ya kan beasiswa SMAK 1 kan itu kan Kan dia berarti anak olimpiade decent, cuy. coy. Iya benar. kerja keras aja. Humble break aja udah. Boleh lanjut. Iya. Ya di situ bisnis pertama mulai tuh. Bisnis yang benar-benar self own mulai itu pada saat di kelas unggulan tuh cuma di lantai 9. Jadi ruang kelasnya cuma di lantai 9, semua kehidupan di situ. Kalau mau turun, liftnya kan cuma 2 tuh yang di gedung I. Mau beli minum aja mesti turun 9 lantai, makan 9 lantai. Udah keburu lapar, haus lagi nyampe atas. Beride lah sama satu orang Padang. Emang kalau berpartner bisnis harus cari orang Padang dulu. Anjir. Serius, ini testimoni pribadi saya. Namanya Ruli Hamdi. Kita bikin namanya kantin jujur. Oh sih. Jadi ada study room di situ, kita bikin kantin jujur mulai dari jual aqua, terus juga jual snack, roti segala macam supaya nggak naik turun pertamanya. Sampai jual ya, mohon maaf lagi pembalut. Nah, pembalut ini tadi tuh. Ternyata dia callback. Ya aku masuk stand up comedian Trisakti juga Anjir, sama. Stand up Indo Trisakti. Nah, terus di situ mulai sampai semester 8 tuh kita bingung karena kita produknya develop terus sampai ada printer jujur, kita menang lomba dapat printer gratis, ya tinggal kita taruh kertas 3 rim sama tinta yang pakai tabung infus gitu kan biar lebih hemat gitu kan. Saya pribadi skripsi tugas nggak pernah keluar duit soalnya ngeprintnya di printer jujur sampai saya lulus itu saya bagi hasil sama Ruli Hamdi itu per bulannya. Mungkin bisa tebak berapa per bulan? 15 juta. Ya kurang lebih 24 juta. Anjir. Bagi 2 bersih udah belanja-belanja 12 juta bagi 2. Anjir. Itu sampai kita ngomongin, Rul kita mau cari kerja gak sih? Kita jadi bapak-bapak jaga kantin aja kalau udah gitu lulus gitu ya. Itu literally cuma nungguin toples, Iya. masukin duit penuh, kita store ke bank bawah. Itu bisnis pertama. Tapi itu jujur semua ya. Kalau Ya. Naik turun kalau misalnya turun, wah ini masih banyak yang gak jujur. Gitu aja paling. Tapi ya sudahlah. Iya, kurang lebih itu. Ada yang gak jujur aja masih 24 Will. iya. Ya itu. Terus yang kedua bikin akun Twitter, namanya apa aja iklan. Nah di situ develop namanya Mal Media Group lah. Kita ada nge-review film eksis, namanya nge-review nonton bola, namanya Stadion Bola, di Twitter semua. Tapi biar keren Mal Media Group, Mal tuh Mario Agustian Lasut. Nah, terus di situ, iya singkat cerita, saya nonton film nggak pernah bayar karena dapat undangan premier terus. Buat review. Nonton bola di luar negeri atau apa dapat tiketnya terus. Ya singkat cerita salah satunya yang apa aja iklan ini. Pada saat saya apply kerja, ini jurusan accounting, tapi mau apply kerja jadi social media admin. Emang aneh aja sih. Terus udah ditolak terus. Cuma ada salah satu perusahaan e-commerce yang bilang, ini kamu background accounting. Wah ditolak lagi nih saya bilang gitu kan.
Saya challenge balik, Bu, mohon maaf Bu, Twitter perusahaan Ibu berapa followersnya? Oh kita 18.000 nih. Oh 18.000 banyak juga ya Bu. Saya ada akun Twitter Bu. Berusaha 80.000. counter offer kan, berusaha counter offer. Kita ada 220.000 followers Bu. Jadi konsepnya Pak Jeklan tuh kalau kamu mention, kita retweet otomatis. Jadi lucu tuh, gue mau beli sneakers nih, Adidas, ini warna ini. Gue retweet, terus ada yang bales di foto barangnya. Kayak FJB kan. Iya. Oh ini ada ini. Nge-retweet, jadi followersnya banyak kan. Nah di situ dia bilang, wah banyak juga ya, bentar ya. Saya mau ngomong ke bos saya. Bosnya datang, wah dapat kerja nih gue. Akhirnya nih setelah penolakan jadi sosial media admin, terus dikasih lah map biru. Pas dibuka, isinya cek. Cek apa? Cek buat duit cuy. Iya. Buat beli Beli komputer. akun. Lah, Oh. Itu exit pertama saya. Kurang lebih. Lah. saya dapat kerja, dapat exit anjir. Aneh banget. Ya itulah. Ya random sih, random. Ya udah. Karena udah dapat finansial yang cukup, akhirnya kembali ke jalur yang sebenarnya karena accounting cari kantor konten publik. Oh, tobat nih nggak jadi Tobat, sosial media ya admin. udah, wah ini gemeteran tuh sampai waduh nih duit banyak nih mau buat apa nih gitu kan. Udah jadi auditor aja deh. Tapi waktu lu dikasih cek itu lu nawar nggak? Nego nggak Pak? Ya gue terima deh. Pak ngeliat nolnya aja udah gemeter gitu. Anjir. Boleh disebut nggak berapa? Ya adalah Nolnya berapa digit? 100. Ih anjir, lumayan cuy. Coba bayangin tiba-tiba dapat jackpot coy. Lu nyari kerja dapat duit langsung, Iya. poro gaji. Gak usah kerja gue beli akunnya. Begini cara tangan gitu. Iya di Gila. sini. Terus akhirnya di akuntan publik Akuntan adalah publik di Ernst Young. oh, itu jadi profesional pertama lo Profesional resmi. pertama, auditor, nggak ada mimpi sebenarnya mau jadi kantor akuntan publik karena tadinya mau mimpi mau jaga kantin jujur aja. Karena udah making money cuy. Iya anjir. Dan ya Itu jualan akun. honestly ya gajinya lebih kecil daripada jaga kantin. Tapi lo kerja di akuntan publik katanya kan work life balance-nya tidak ada. Gimana, Mal? Bukan tidak ada, nggak pernah pulang. Iya benar ya. Iya. KP. Dulu tuh 3 rekor berdiri paling lama tuh 3 hari 3 malam Mbak. kerja karena ngaudit bank kan kita Iya. mesti ngejar deadline segala macam. Ya 3 hari 3 malam nggak pulang. Sekalinya sama manajer, kamu tidur dulu deh. Kan kita lagi ngaudit bank di Juanda kan, sebelahnya kan Pecenongan. Makanya gue udah pernah makan semua martabak Pecenongan, rasa apa aja udah pernah. terus nginep di Red Top. Red Top kan sebelahan Iya, tuh, iya, ya Red iya. Top. Tidur ya jam 5, kamu tidur, bersih-bersih, nanti balik jam 8 malam. Oh, kirain 8 Karena- pagi. Ya gitu kan. Terus pulanglah sama satu tim namanya Nyoman Widyarga. Nah di situ udah ini temen langsung tidur, nggak mandi dulu apa, saya mandi dulu segala macam, udah tidur kan. Terus lihat wah ini pulas banget, ya udah ikutan tidur deh. Tidur udah bukan tidur lagi tuh, udah tidur mati kan. Terus ngeliat HP pas 7:30 nih, kan jendela saya tutup semua. Saya buka, ternyata kenapa jadi siang di jam 8 malam. Ternyata besoknya bangunnya. Kenapa jadi siang? Udah nggak sempat mandi langsung lari kan. Soalnya besoknya tuh mau rilis laporan keuangan. Dipecat nggak lu, Mas? Nah, karena sama sekamar sama Inyoman Widyarga, ini twistnya. Pas nyampe di kantor, ada partner, ada manajer. Kalau seandainya cuma saya sendiri yang datang, udah pasti dipecat. Tapi karena sama Inyoman Widyarga, karena dia anak direktur utama, salah satu klien EY, cuma disambut, enak tidurnya Yarga. Puji Tuhan, sekamar sama beliau. Nah, jadi itulah, jadi wah seru banget lah. Seru, terus juga pernah ngaudit rumah sakit, banyak cerita horornya juga banyak di situ. Tapi one thing for sure, banyak belajar. Ngaudit rumah sakit, ngaudit kampus, ngaudit bank, sempat ngaudit batu bara juga. Jadi itu bekal yang bakal dipakai sampai ke titik sekarang karena kalau lihat LinkedIn kan multi industri. Yeah. Nah aku belajarnya mulai dari situ. Jadi memang Tuhan tuh kasih jalan tuh kita nggak pernah tahu kan. Padahal saya ditempatnya cuma bank di divisi di EY kan banyak. Saya ditempatinya bank capital insurance. Tapi kenapa suruh ngaudit
bank, disuruh ngaudit ini gitu. Jadi lo terpapar dengan multi industri ketika lo di Multi-industri. KAP itu justru. Karena memang ada salah satu prosedur namanya substantive procedure, primary substantive procedure, sebelumnya walkthrough. Walkthrough itu, wah ini teknis banget. Walkthrough itu untuk mempelajari nature of the industry. Jadi supaya kita tahu ada test of control yang perlu kita tutup loophole-nya supaya nggak terjadi namanya fraud di situ. Dari pengalaman kerja lo yang banyak tadi, levelnya kan macam-macam, Mar. Pas yang di KAP levelnya masih entry level. Entry level. Entry level. Terus lo pindah kantor berapa lama? Nah, pindah kantor itu aku di EY itu 1 tahun 9 bulan. Oke. Tapi orang-orang kerja mungkin seminggu 40 jam, saya 80 jam. Oke. Ya, itu average. Pindahnya Average. karena tipes nggak ya? Nah, enggak, karena ditarik sama salah satu klien lah. Oh, oke. Jadi- Kliennya ini lo handle langsung pas lo di KAP? Ya, affiliate-nya lah. Oh, Affiliate-nya. oke. Accounting manager. Terus, nah di sini baru mulai ngerasain. Manager tapi level lo langsung Accounting ketika di manager. hijack. Oke. Ini mulai ngerasain ada gap antara kita dulu di auditor, di eksternal kan speednya kan cepat, terimanya cepat. Di mana di saat saya masuk itu ibu-ibu semua usia udah di atas 40. Waktu itu saya baru umur 22, 23 lah. Nah itu ibu-ibu semua umur 40 udah punya anak segala Ada ibu-ibu macam. yang nabok lo nggak? Ini lucu banget nih ceritanya. Tahu lah kan ibu yang nabok saya waktu saya SMA. Jadi bosnya. Plot Iya, twist. Emang plot hidup twist. plot twist semua aja Iya. sih Mar konsepnya. Iya di situ ya kita nemuin lah gap umur, terus ini anak muda tiba-tiba jadi bos gua gitu kan. Di situ ya kita coba merangkul gitu kan, mak-mak ini suka makan apa gitu sih, segala macam lah kita pelajari mereka. Tapi ya pas lagi ada pemeriksaan pajak di situ baru tahu lah ada beberapa yang memang nggak sesuai sama skillnya accounting finance kan bahasanya. Aku ngebawain finance accounting tax. Ya. Ya termasuk jurnal penjualan gitu ya. Jurnal penjualan kalau nontonnya itu kan piutang pada penjualan. Mereka bukunya account receivable pada account payable. Jadi piutangnya makin banyak, utang makin banyak. Wah di sini chaos nih saya bilang. Chaos, jadi kita mesti ubah gayanya segala macem. Ya saya tongkrongin segala macem. Cuma ya ada gap lah, ada gap. Di saat kita lagi nungguin mereka nginput ataupun reporting, yang dilakukan sama ibu-ibu ini nonton YouTube, catat resep. Ya. Di situ bertahan cuma 5 bulan. Cuma memang aku deliver semua mulai dari year end audit, laporan konsolidasi 7 perusahaan, sampai pemeriksaan pajaknya selesai baru mundurin diri. Nah di situ 4 bulan meditasi lah. Meditasi pokoknya merenungkan apa sih way of life saya gitu kan. Oh quarter life crisis Mbak. Ya karena ketemu ibu-ibu yang nyata resep. Nah, tapi gini, lu tuh datang dan masuk ke dalam dunia profesional bukan start dari nol. Karena even lu start dari nol tuh waktu SMA, ya kan? Udah mulai coba-coba segala macam gitu. Sehingga even lu waktu mau mulai pertama kali kerja pun lu udah dapat segepok duit. Ya kan? Tapi apa yang membuat lu ngerasa kayak, oh gue masih mau nih fighting kerja di KAP yang itu kerjanya benar-benar gila banget, sedangkan lu punya duit gitu loh, gitu ya? bukan yang orang gak punya duit, ya kan? Apa yang menjadi trigger lu sampai akhirnya lu mau coba lagi experience, dari KAP udah punya duit makin banyak dong, karena KAP kan gede kan income-nya kan, pindah ke sini gitu, ketemu lagi orang, realita nih, ternyata selama ini gue terlalu kenceng larinya, realita di lapangan gak kayak gitu. Ekstrim, bedanya ekstrim banget. Nah yang saya cari sebenarnya sampai titik ini sebenarnya ya itu purpose of life lah bahasanya. Sampai sekali waktu masuk gereja, jadi bahasanya tuh ada satu ayat yang saya taruh semua di LinkedIn, Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Carilah maka kau menemukan, ketuklah maka dibukakan, mintalah maka kau akan diberikan. Nah di situ 4 bulan tuh ngerendungin ayat itu. Apa sih purpose of life segala macam. Sampai di saat masuk ke industri keuangan, di situ nemuin debitur pertama saya itu single parent. Dia cuma bisa desain, tapi ada satu proyek yang membutuhkan dia beli mesin cetak. Semua senior nolak proses. Karena apa? Cuma ngajuin 100 juta. Ini merinding nih. 100 juta. Tapi senior nggak mau. Karena apa?
kalau di industri keuangan tuh mau proses yang 100 juta, 1M, 10M, effortnya sama. Ya betul. Akhirnya aku bantu disitulah nemuin momennya. Karena apa? Pas akad dia nangis, terharu segala macam, dia percaya segala macam. 8 bulan kemudian, ini single parent ya, 8 bulan kemudian dia buka toko 1. 16 bulan kemudian dia buka toko 3. Jadi dari yang cuma 100 juta jadi 800 juta, 2,5M, 3,5M, sampai dia punya karyawan. Di Peak ada beberapa cabang itu hampir 300. Wow. Perjalanannya cuma 2,5 tahun. Jadi ngerasa, wah akhirnya hidup gue berdampak. Jadi bahasanya di saat kita ngaudit, kita kan mencegah kerugian-kerugian dari sebuah itu. Terus yang kedua accounting manager, bantu dari internal gitu kan. Nah pas di perbankan ini, pada saat kita tahu posisinya dulu ngaudit dari luar, dari dalam, sekarang kita kasih kredit yang bisa ada impactful yang bagi mereka. Nah itu di situ nemuin, ya ini kayaknya purpose of life saya, bahasanya saya bisa bantu. Ya Witin kan bukan uang saya kan pribadi. Itu di situ buat bantu perekonomian, walaupun bukan menteri juga. Jadi di situlah mulai gayung bersambut. Saya muter ke banyak provinsi, nemuin fenomena-fenomena yang ada di saat uang kita itu sebenarnya hilang untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Misalkan penggandaan uang. Kalau mungkin dulu pernah ingat Kanjeng Dimas yang gandaan dari Sofai. Aku ngeliat mata kepalaku sendiri. Gitu. Jadi pada saat dia debitur kita tawarin deposito, nasabah ya, deposito segala macam, mereka nggak percaya sama kita. Tapi pada saat ketipu, baru mereka ke kita ngelapor, Pak ini uang saya lah, lapornya ke saya. Kan Bapak itu Pak, Bank Rakyat Indonesia, kan saya rakyat Indonesia. Oh iya masuk, nggak salah. Oh iya. Tapi itu realitanya ya. Gue banyak banget nih kayak nggak belakangan sih, kayak udah mungkin setahun kebelakangan gitu. Kan banyak orang, nah foto gue dan nama gue tuh seliweran di Telegram. Oh iya, deposit. Biasa kan? Deposit, tawarin semua segala macam kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ada nanya kayak, Bang ini beneran bukan lu? Gue bilang, kan ada di Instagram gue pin ya. Klarifikasi gitu kan. Terus jadi, udah nonton belum? Udah nonton. Jadi itu gimana Bang balikin duitnya? Konanya saya kayak gitu. Tapi realitanya kayak gitu. Benar, masyarakat kita tuh sangat mudah tergiur dengan easy money. Iya. Kayak gitu. Jadi itu jadi pathway untuk ke purpose of life yang berikutnya, yaitu membantuin orang-orang Indonesia meningkatkan literasi keuangannya mereka. Masuklah ke startup. Startup yang sekarang ya gitulah. Pace-nya mirip-mirip kan berarti dengan ya era-era lo masuk startup, si keuangan itu kan sebenarnya ketika startup masih gencar-gencarnya, kencang-kencangnya. Iya, kalau di keuangan itu mature-nya itu 2020, mature-nya. Kita di financial technology itu 2021 tuh nikmatin semua lah. Sejak COVID lah ya. Iya, COVID, karena banyaknya isu pinjol lah segala macem. Kita juga pertumbuhan all time high kita 2022. Gitu. Jadi itu menikmati lah. Di saat kita fokusnya, ya dulu ada satu hipotesis sih untuk bangun startup itu. Sebenarnya aku bukan founder juga di sana. Pro hire gitu. Pro hire pada saat startup ini kan ngandalin pendanaan. Pada saat masuk tinggal sisa ratusan juta. Kita mesti nemuin apa sih yang buat ngebantu orang. Jadi kita, kalau saya pribadi kalau membuat suatu bisnis, kita fokus ke value proposition dulu. Apa yang kita bisa kasih ke user atau painkillernya mereka. Di situ ya kita fokusnya buat ningkatin literasi. Makanya yang kita kembangin dulu media literasi keuangannya. Walaupun di situ perusahaan perencana keuangan. Di situ coverage kita makin besar, exposure yang tadinya cuma 200.000 naik sampai total pernah sampai 5 juta page view per bulannya. Nah di situ kita ngerasain mulai banyak tuh yang DM, chat, masalah-masalah kehidupannya. Apalagi pas pandemi itu, aduh kita step nerima nih apalagi, masalahnya apalagi. Sampai misalkan ada bokapnya meninggal, hutangnya turun, segala macam. Nah di sini kita fokus bantuin. Pas dibantuin ternyata customer tuh giving back ke kita dalam bentuk ya revenue. Jadi memang yang pertama kita kejar uangnya dulu sih kalau ngomongin startup. Gitu. Kayak kan gue ngeliat lu dari bawah ya kan, Middle. experience banget.
Sampai sekarang venture building juga gitu kan. Apa sih yang lu ngelihat tren-trennya kualitas SDM sekarang di Indonesia? Kualitas SDM ini kalau kita jeli ya lihat ya. Setelah habis pandemi itu nggak ada sebutan milenial lagi. Langsung masuk ke fase Gen Z. Tiba-tiba loh. 2020, 21, 22 itu masih ngomong, wah milenial masih rumah lah segala macam. Toto 2023 ubah nih jadi Gen Z. Nah sebenarnya kita kalau ngomong talenta itu jangan kelompokin generation, Gen Z segala macam. Jadi memang ada perpindahan, perubahan behavior dalam bekerja. Baik pencari kerja ataupun pemilik kerja. Di saat sekarang pemilik kerja tuh jadi kayak ngemis-ngemis di LinkedIn. Yuk kerja buat saya. Karena apa? Sekarang too many option. Terlalu banyak opsi lah ibaratnya. Aku sering ngobrolin sebelum dan sesudah pandemi itu ya kalau dulu kita mau kerja ya accounting ya konten segala macem. Tapi muncul kan era yang startup muncul apa itu business development lah, product manager lah, lintas kualifikasi kan. Nah di saat itu mungkin teman-teman ini gak cuma Gen Z tapi milenial juga ikut-ikutan. Karena dia ngerasa, opsi gue kebuka lebar nih. Gitu kan. Nah di sini karena terlalu banyak supply, demand-nya jadi dia satu kurang memperhatikan kualitas dirinya juga. Ambil contoh lah tahapan pertama kan pasti rekrutmen gitu kan. Wah ini banyak cerita lucu dan juga mengkhawatirkan lah bahasanya. Karena pada saat kita ambil contoh lah pas udah interview user kan berarti kan udah beberapa tahapan. Kita tanya, kamu tahu lowongan ini dari mana? Simple dong ngomong gitu. Nggak inget Pak, saya apply 20 pekerjaan Pak. Oh gitu, ya udah itu oke lah. Ini udah mulai naik nih. Terus yang kedua udah, jelasin dong perusahaan kita ini apa menurut kamu gitu kan. Bentar ya Pak, dia ketik di depan kan pakai Zoom online kan. Dia ketik, tek bunyi lagi keyboard, tek gitu kan. Gak ahli nih. Oke, 2 menit, 3 menit. Oke, ini Pak, ini. Nah, itu bener banget kok. Kamu precise banget. Kamu baca website saya. Udah, oke lah. Oke, mungkin terlalu banyak ini. Oke. Ya udah deh, gini aja. Sebutin strength dan weakness kamu. Dia lupa tuh mute Zoom-nya. Dia tanyalah ke AI. Strength dan weakness saya apa sih? Dia ketik bunyi tuh AI. Ya, strength kamu yang kamu bisa bilang adalah dari sini ini nih. Terus udah kan? Ya saya diamin aja pura-pura gak dengar gitu kan. Terus dia ngomong, strength saya ini. Wah ada 8, weakness 8. Oh ya gitu ya, mantap juga. Selamat, kamu diterima tapi AI-nya yang saya terima sih. Ayo iseng banget Aryo. Iya jadi ya amazing banget. Jadi memang ada perubahan itu mau yang dari perguruan tinggi top, IPK-nya top, terus juga milenial yang banyak pengalaman, itu 11-12 lah. Bahkan lo menemukan lulusan-lulusan yang bahkan dari top university pun gak jauh beda. Gak jauh beda ya, kita ngomong spesifik lah jurusannya administrasi perkantoran. Oke. Paling basic lah ibaratnya. Paling basic lah, oke. Kan saya butuh administrasi segala macam untuk back office kan. Terus Bu, ini minta tolong Bu, dibikin ada Excel-nya segala macam. Tolong di VLOOKUP, HLOOKUP gitu. VLOOKUP itu apa ya, mampus gue bilang. Ya bagaimanapun kita kalau misalkan rekrutmen ya dia bisa bekerja dengan baik atau tidak kan kita juga yang kalau tim kita underperform berarti leadernya juga underperform. Mulai dari rekrutmen, training, maintaining, retaining mereka kan. Jadi ya banyak belajar sampai saya harus belajar secara teoretikal. Aku backgroundnya accounting. Jadi SDM mulailah belajar di Dale Carnegie, Pak Bungki Purnadi. Itu sampai belajar tuh. Bikin KPI segala macam. Karena ini berarti saatnya saya harus improve diri saya lagi. Jadi saya nggak fokus, ini emang talentnya aja nih. Gitu nah, kan. apa yang membuat tuh bisa berpikir kayak gitu? Karena kan mungkin probably orang bilang kayak, ya udah kan tugas lu, lakukan aja tugas lu, cari tahu dong. Kan ada teknologi, lu bisa riset sendiri kayak gitu. Nah, lagi-lagi jadi fungsi leader menurut saya ya, itu fokusnya cuma 2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman untuk tim yang pertama, dan yang kedua adalah outcome-nya apa sih? Pasti ditanya itu kan. Bukan performance perusahaan bagus atau apa, fokus leader itu menurut saya menciptakan leader selanjutnya.
Jadi kita kalau ngomongin bisnis kan aset itu kan harus dibangun, sistem harus dibangun. Kalau kita nemu ya, kalau ada yang nonton One Piece kan, dia nemuin nakama-nakama yang bisa Semangat. jadi leader berikutnya kan. Bisa ada influence segala macam. Apalagi udah ngeliat yang 3 word kan. Perang terakhir tuh nggak bisa Luffy sendirian. Nah, jadi dia harus create a new leader, new nakama, new fleet yang baru. Jadi iya puji Tuhan alumni-alumni walaupun harus berpisah segala macam mereka sudah jadi leader di perusahaan-perusahaan masing-masing. Walaupun kayak dulu di startup keuangan ya, aku paling bahagia kenapa? Karena pada saat satu lelang bidding gitu ya, di satu klien, itu ada 9 vendor, 7-nya alumni Keren. startup keuangan. Satu sisi bangga, satu sisi gampang banget gue jualannya. Kenapa gue bilang gitu? Gue ngomong ke Ini kliennya aja. Lawannya jebolan gue ya. Iya, Pak, masa buat anak coba-coba? Ini alumni semua Pak, saya bilang Pak. Oh iya udahlah, udah pastilah ini udah mari aja lah. Gitu. Jadi sometimes ya seneng, happy kan karena apa? Industri keuangan ini nggak bisa sendirian kita back days ya di industri keuangan. Terus juga ada beberapa seperti diundang podcast gitu ya. Saya ditanyain tentang ternak uang lah, ditanyain tentang akar Joska. Saya bilang itu semua teman-teman kok. Saya bilang. Jadi yang membentuk industri keuangan sekarang, influencer, literasi keuangan mereka semua. Saya pun nggak ada apa-apanya tanpa mereka. That's it. Dengan tadi lu bilang bahkan ada yang lulusan gak tahu VLOOKUP HLOOKUP itu pernah rame di komentar kita. Betul. Masalah ekspektasi, lu expect nyari lulusan S1 yang bisa VLOOKUP HLOOKUP sedangkan itu tidak diajarkan Yes. di kampusnya gitu. Emang employer-nya ngadi-ngadi aja nyarinya yang kayak gitu. Oh gitu. Iya, Ada yang tulis di komentar gitu. Kayak Oke. ngadi-ngadi aja kalau lo mau nyari yang bisa VLOOKUP HLOOKUP carinya anak SMK yang Oke. memang belajarin teknikal itu katanya. Oke. Kalau di S1 karena di kampus itu gak diajarin. Oke. Menurut lo gimana, Mat? Jadi setelah eksiden tersebut, aku memang turunin ekspektasi yang pertama dan bahkan nggak mau lihat sarjana lagi. Jadi sekarang komposisi di perusahaan salah satu konsultan pendidikanku itu kurang lebih 40% lulusan SMK. Oh, Lulusan SMK. jadi apakah SMK memang lebih siap kerja, Mat? Belum tentu juga. Belum tentu juga, ada beberapa yang belum bisa masuk. Cuma lebih mudah karena gini loh. Menurut saya nggak ada orang yang pintar atau bodoh. Yang betul itu mau dibentuk atau tidak. Mau kita bentuk atau tidak. Jadi yang SMK ini kita hire, tetap gajinya sesuai UMR segala macam. Dan aku sekolahin mereka. Jadi SMK misalkan oke lanjut ini S1. lanjut S1 kita sekolahin. Misalkan ada yang taruh di buat web builder kita. Saya sekolahin S1-nya IT. Terus juga ada yang urusan administrasi, saya sekolahin hukum. Jadi mereka lambat laun, aku kan nggak bisa ngajarin tentang nih compliance gini-gini. Ya udah nanti kita kasih kompensasi berupa kamu saya sekolahin segala macam. Dan itu terbukti lebih loyal. Lebih loyal dan bertahan jauh. Nah itu satu. Terus yang kedua, karena memang lagi sekarang di industri pendidikan kita fokus bantuin anak-anak Indonesia punya akses sekolah ke luar negeri below 100 million rupiah, di bawah 100 juta rupiah, mereka bisa dapat kuliah 4 tahun, dapat asrama gratis, dapat uang saku mulai dari 2.500 renminbi, dan juga dapat uang kuliah 4 tahun. Berarti ini China? Ke China? Ke China. Oke. Nanti lah ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu. Nah di situ aku kalau bisa mengkritisi, kasih masukan lah. Aku pernah satu momen pas lagi ngedaki gunung di Jawa Tengah. Itu ada videonya di Reelsku ada. Jadi pernah satu momen tuh mikir, kita ini masuk kuliah, ekspektasinya apa sih? Ekspektasinya apa? Kalau yang nggak mau terlalu gimana-gimana, pasti ngomongnya mau dapat kerja. Lulus kuliah kerja lah. Lulus kuliah kerja. Oke lah kita bayar uang gedung, uang semesteran, kita belajar, dapat nilai IPK-nya 4,01 lah gitu kan. Jadi ada 0,1-nya tuh. Nah, udah, terus lulus, kan kita udah sesuai sama standar belajarnya kan. Lulus, sulit mendapat pekerjaan. Bahkan kemarin 20%, kalau nggak salah 20% something lulusan Harvard nggak bisa dapat kerja. Iya, benar. gue juga baca. Nah di situ kita boleh nggak sih
tuntut kampus ini apa bentuk tanggung jawabnya mereka. Tuntutnya pemerintah, Mar. Ya kita kan akadnya itu sama kampus. Iya, betul. Kita bayar segala macam, kita ikutin segala macam. Bu, Pak, kita udah belajar ini. Ya mungkin pasti counternya adalah kan kita kasih job fair. Kita kasih karir segala macam. Job fair kan kayak pasar, ngapain saya butuh kuliah? Kalau cuma buat nemuin job fair kan, datang aja ke Smesco, datang aja kemana gitu kan. Ada beberapa yang penyedia job fair. Nah ini saya berpikir sampai sekarang tuh bentuk akadnya yang fair gimana gitu loh. Kalau cuma cari title ya kita banyak lah kan, kursus-kursus segala macam, prakerja gitu kan, untuk meningkatkan literasi segala macam. Sampai saat ini saya mikir apa bentuk tanggung jawab dari kampus untuk sarjana-sarjana yang dilahirkan. Karena ini saya ngomong basisnya data. 2015 itu sarjana yang nganggur, 2014 sarjana yang nganggur tuh 400.000. 2024 800.000. Jadi 2 times. Jadi kalau cuma fokusnya produksi sarjana ngapain gitu loh. Ya kita butuh Indonesia emas. Wah masuk nih di sini. Tapi nggak mau terlalu banyak ngomong itu. Ya itu jadi menjawab pertanyaannya Dwi. Ya soal itu, soal kompetensi segala macam. Aku pikir nggak fair juga nyalain talentanya. Gitu. Berarti kan ada salah satu kurikulum pengajaran yang tidak sesuai sama kebutuhan industri. Nah, betul. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan kembali. Bahasanya kalau nggak fit, ya harusnya ada money back guarantee. Waduh. Atau sampai dia dapat kerjaan yang sesuai fit sama kurikulumnya. Jadi harus karena kan bertanggung kayak tipe contoh kita ngomong sekarang bootcamp gitu ya. Mereka bahkan menyediakan fasilitas untuk bisa disalurkan ke pasar kerja kan. Betul. Itu secara biaya lebih murah. Secara mungkin akreditasi nggak sewah universitas. Harusnya kan universitas bisa menawarkan added value lebih dong. Dibandingkan nge-charge kita mahal. Dan kita tahu bahwa investasi pendidikan sangat mahal. Betul. Biaya pendidikan mahal. Sehingga membuat mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak punya akses pendidikan yang tinggi kayak gitu. Sedangkan industri menentukan kalau S1 probably mungkin lebih kualitas, tapi pas kita cari kok enggak, ini jadi kayak banyak banget ini missing linknya kayak gitu. Betul. Padahal sebenarnya secara akreditasi di kampus berapa persen yang terserap ke industri jadi bukan jadi kompetensi, jadi ini kan salah satu Tolak nilai ukur, untuk akreditasinya kampus kan. Aduh, setelah saya 8 bulan di dunia kampus, ini akreditasi ini, waduh, gue mau ceritain panjang nih. Bah, ya, oke jangan. Cuma memang ya itu administrasi aja sih. Oh, gue tahu. Kalau mau diceritain panjang, nanti kita bikin eksklusif kontennya. Ya. Harus di request, oke? Satu episode khusus Mario cerita di edukasi. Jadi untuk akreditasi baik ke baik sekali ke unggul, itu ada logistik lah di situ. Jadi ya akreditasi segala macam ya kan untuk menjadi lebih baik, tapi belum tentu itu impactfulnya langsung ke anak didiknya, lebih ke institusionalnya gitu loh. Dan juga dosen di Indonesia ini mungkin satu-satunya di dunia ini yang disibukkan sama administrasi. Karena kalau kita ngomong ya Singapura, Malaysia ataupun US, mereka kan dibagi-bagi, ada college ataupun semi university, ada university. Kalau di sana yang pure university memang harus ngerjain riset segala macam. Tapi kalau kita cuma mau belajar, ya bisa ke yang college atau community college gitu. Nanti pathway-nya mungkin ke university. Jadi load-nya dosen ini udah underpaid, banyak kerjaan. Terus juga disibukkan urusan akreditasi. Itu akreditasi sama sekali mungkin beberapa dosen nggak fokus ngajar. Karena akreditasi bisa 3 bulan, 6 bulan. Nah di situ sih. Jadi memang kerja keras bersama lah. Ini aku ngadepin karena apa? Di saat yang bersamaan kerjaan akreditasi yang nasional sama yang internasional. Internasional lebih ya sesuai parameter kamu penuhin dah selesai. Nah tapi yang nasional ini sedikit antik lah bahasanya. Ini dari sudut pandang yang pernah di industri keuangan ya, yang lebih ini lagi well comply gitu kan. Nah itu, jadi memang tugas bersama. Mungkin juga karena ini yang menyebabkan biaya pendidikan di Indonesia naik setiap tahunnya 10%. Karena ada kerja-kerjaan lain yang sebenarnya secara waktu makan waktu kompensasinya di biaya.
Gitu. Oke. Jadi hening ya. Nah kalau kita udah terpapar sama realita tuh jadi hening. Iya betul. Karena kita tidak bisa berbuat lagi. Berbuat. Tapi Mar, balik ke pengalaman profesional lo dari Yes. semua level, entry, middle, sama top, Yeah. yang menurut lo paling mudah atau menurut lo kayak wah ini lebih mudah untuk gue bisa survive di level itu, ada nggak Mar? Paling mudah di entry, Oke. Karena lo tinggal ngikut aja ya. paling susah di top. Tapi yang entry suka bilang kita tuh udah eksploitasi gitu. Iya betul. Eksploitasi. Atau enggak gue kerjanya kayak disuruh ngapa-ngapain, semua kerjaan disuruh kerjain kayak gitu. Oke. Kadang-kadang arah atasan arahannya nggak jelas. Sehingga kita jadi bingung nih gitu. Nah, ini masuk arahan ini. Arahan. Mohon arahan. Mohon arahan, Arahan, Pak. ya. Nah. Noted ya. Well noted ya. Pakai gini. Iya. Itu kalau well noted langsung gue remove dari WhatsApp grup. Takut. Itu. Nah, yang pertama sebenarnya gini loh, ada faktor-faktor dari leadernya juga, mau middle management atau management. Pernah lihat lah kuis-kuis komunikata kan? Misalkan kita ngomongin apa gini sampai ke ujung beda kan? Nah, itu realita ya di chain of command lah bahasanya, dari atas ke bawah. Jadi ada beberapa karakter talent yang saya dapetin. Yang pertama, yang nggak banyak nanya, cuma noted, tapi eksekusinya ada yang bagus, ada yang kacau. Oh, Ngaco biasa Kacau. gitu. ada yang oke aja gitu ya. Terus yang kedua, banyak nanya. Saya sih senang ditanyain, oh berarti ini otaknya bekerja. Saya itu. Banyak nanya, tapi hasilnya juga ada yang kurang juga, ada yang bagus juga. Dan ada yang benar-benar kalem, diam, menyimak, dia bisa deliver. Nah, untuk handle 3 talent ini, kita mesti ada bentuk komunikasi yang berbeda. Jadi kalau yang well noted, saya biasanya bilang, coba yang di noted apaan? Dijelasin, ada yang kurang ya kita tambahin. Memang selama kita bekerja sama manusia, berarti kan harus interaksi manusianya harus didahulukan. Nggak bisa cuma WhatsApp atau ada to-do list yang kita langsung send, mau pakai Slack lah atau apa kan. Nah, itu yang memang selama kita berhubungan sama manusia, jadi bentuk komunikasinya harus kita bedakan. Yang tadi banyak nanya ya kita hadapin segala macam, sampai puji Tuhan yang banyak nanya ya dia bisa bikin SOP sendiri di situ. Jadi yang dia tanya, lain kali kalau nanya coba didokumentasikan berupa tulisan atau apa. Jadi bentuk komunikasi kita yang menyesuaikan sama dia. Karena tadi balik lagi nomor 1, kita harus bikin lingkungan yang aman sama nyaman untuk meningkatkan produktivitas. Kalau leadersnya menyesuaikan dengan tim bawahnya, taruhlah oke kalau timnya baru 2 atau 3 orang gitu, timnya 20 biji, lo akan menyesuaikan ke 20-20-nya Mar. Nah, yang outcome kedua adalah kita fokus menciptakan leader baru. Oke. Yang sesuai sama passing grade-nya kita. Itu memudahkan hidup kita. Jadi 2 itu memang harus paralel. Jadi ambil contoh ya, misalkan dulu di startup keuangan kan namanya startup, tahu sendiri kan. Saya cuma dimodalin 2 anak magang. 2 anak magang ini berproses, jadi akhirnya full time. Dari 2 anak full time ini, kan kita base-nya di Bandung. 2 full time ini saya challenge salah satunya. Kamu mau gak jadi kepala cabang Jakarta? Yang satu yang gak mau, satu yang mau. Jadi saya appreciate yang mau. Di Jakarta ada dia. Jakarta kita waktu itu belum ada kantor. Nah, terus saya challenge lagi sehingga cabang Jakarta ini penjualannya lebih banyak daripada cabang kantor pusat. Sehingga saya harus apresiasi yang di berani take challenge, dia saya naikin jadi head of business development. Tapi di saat itu sembari kita bikin career path, yang di bawah harus kita bikin kaderisasinya juga. Jadi mereka karena lagi-lagi startup, kita tandemin pakai anak magang lagi 2 ada. Nanti mereka berproses sampai saya nemuin satu skema di mana anak magang nggak mau jadi full time. Karena kalau anak magang kompensasinya lebih besar dari sisi apa? Komisi penjualan. Jadi komisi penjualan bisa 20%, kalau anak full time bisa 10%. Ya karena dia dapat asuransi lah segala macam. Sampai dia udah lulus, kan magang ini kan konteksnya kan dia magang. Sampai dia lulus, Pak, saya nggak mau full time Pak. Kenapa? Dia pernah closing nilainya 5M sendiri. 20% beli tanah di kampung.
beli tanah. Jadi memang Berarti bukan masalah title atau role Pak, lebih ke Iya. duit. ya, jadi kita harus tahu motivasinya mereka. Iya. Jadi sebelum masuk itu hal yang paling penting adalah pada saat dulu startup keuangan kita kan mau bantu setiap pelanggan kita untuk capai tujuan keuangannya. Jadi satu pertanyaan yang saya sampaikan ke calon talent pun saya tanya, tujuan keuangan kamu apa? Ada yang mau naikin haji orang tuanya, ada yang mau beli tanah buat usaha, buat di kampung segala macam. Kita bantuin dan puji Tuhan semua tim kita bisa capai tujuan keuangannya. Nggak melulu pakai uang, ada juga yang pendampingan. Kan karena kita kan ada report saham, dia bisa ngintip-ngintip lah saham yang value-nya bisa tumbuh terus. Nah itu yang kita kasih harus belajar lagi untuk menjawab yang gimana kita pantaunya atau apa. Nah itu once dekadarisasi dia punya jiwa kepemimpinan keluar. Nah di situ sangat-sangat memudahkan kita untuk yang tadinya cuma 2 sampai terakhir saya ada tim 80-an. Gitu. Tapi kan itu untuk posisi leaders. Tapi tidak semua leaders pada kenyataannya di lapangan berpikir seperti itu. Buat yang leaders mungkin nanti bisa dengerin yang tadi Mario jelasin. Sekarang kalau statusnya adalah dia jadi tim bawahnya, leadersnya nggak kayak gitu, gimana Mar? Supaya gue bisa tetap berkembang kayak kalau misalnya target gue ngejarnya karir path, gue bisa naik level karir gue, atau kalau misalnya target gue duit ya gue bisa perform well supaya gue bisa earn well juga. Kalau tapi leaders gue tidak mensupport kayak gitu. Nah jadi yang sebenarnya setiap kita pun bahasanya kuncinya sih sebenarnya komunikasi. Leaders ini kan kita mungkin ada meeting terpisah lah. Sampai satu sisi setiap 3 bulan itu ada leaders camp. Di startup dulu tuh ada leaders camp. Bahwasanya saya kumpulin makan segala macam. Di tiap tim ada isu apa, ada apa. Karena apa? Saya bentuk kontrolnya pun biasanya cuma by phone. By phone. Jadi kalau leaders tuh saya telepon. Saya sebenarnya cuma mau tanya password dokumennya apa gitu. Tapi dia udah lapor Pak. 1, 2, 3 Pak. Ini penjualan udah ini Pak. Udah bayar semua Pak. Gue mau nanya nih file lu passwordnya apa, saya bilang gitu kan. Dia udah worry sendiri kan. Nah itu yang kita coba imbangi satu sama yang lain supaya apa? Kita set parameter sesuai. Jadi udah on the same page lah ibaratnya. Nah di situ ya kalau memang ada belok dikit ya fokusnya kita adalah top management untuk readjusting ataupun kita ngobrol. Karena bisa jadi faktor-faktor ini bukan teknis. Hal-hal di luar teknisnya mereka. Karena apa? Saya pernah ngalamin yang tadinya single sudah berkeluarga, sudah punya anak. Itu sedikit ada readjusting dari kehidupannya mereka. Jadi kita harus memahami dan kita juga kasih benefit yang menyesuaikan untuk yang sudah berkeluarga. Gitu. Misalkan asuransi udah bisa cover anak istri. Jadi banyak kebijakan-kebijakan kita, polisi-polisi kita untuk mengadres masalah tersebut. Sehingga netes ke bawahnya nggak bikin stres ataupun unproduktif. Yang paling saya hindari sebenarnya produktivitasnya menurun. Apalagi dulu pas COVID kan very challenging lah. Kita tahu lah ini apa. Kalau dulu saya orangnya harus ketemu tatap muka. Cuma kita harus adaptasi lagi kan. Nah, sehingga ya produktivitas masih bisa naik. Tapi pas habis COVID harus tatap muka lagi. Karena apa? Something yang kita nggak bisa ubah itu adalah degree of communication. Kenapa saya orang yang tipikalnya minta tatap muka? Karena kita bisa tahu body language seseorang. Kalau yang di WhatsApp kan cuma noted aja. Nah itu saya lakuin juga untuk level entry level atau staff juga atau middle management seperti itu sih. Berarti jadi tim bawahnya adalah mesti berani untuk berkomunikasi dengan leaders. Komunikasi dan saya buka jalur komunikasi seluas-luasnya. Gimana caranya lu membuka jalur komunikasi itu? Karena rata-rata yang bawah itu nggak berani tuh untuk kayak merasa selalu ada gap. Betul. Atau bahkan bawah kebanyakan bilangnya mas saya leaders gue gak tipe yang bisa diajak ngomong Pak. Gue mesti ngapain dong gitu. Ini pelajaran saya ambil langsung pernah bekerja di perbankan Jepang. Itu Jepang ngeri banget transparansinya. Kalau talking about sales, dia bawa satu papan tulis, itu udah kayak klasemen Liga Inggris. Jadi ada 1 sampai 20 tuh. Jadi ada zona degradasi tuh ada yang 16 sampai 20. Itu in term of KPI yang ditransparansi. Cuma setiap pagi itu ada morning briefing. Morning briefing saya bukan yang briefing. Jadi leaders briefing dan saya pengen dengar satu-satu dari anak-anaknya sendiri. Jadi membiasakan komunikasinya. Jadi kita belajar terbuka, kasih masukan ke atas, leaders kasih masukan ke saya, dari staff kasih masukan ke saya.
morning briefing ini nggak bakal selesai sebelum semuanya ngasih feedback satu sama yang lain. Karena saya mau ngeliat body language-nya masing-masing. Jadi yang bilang aman, kan biasanya kan aman Pak, itu berarti nggak aman. Jadi saya dig out. Ya sebenarnya gini sih, bukannya banyak orang lah, ini kan budaya Indonesia lah kan. Kalau misalkan mau kasih tahu jelek orang atau apa. Tapi pas di Jepang, perusahaan Jepang, mereka embrace. Bahkan ruangan direksinya pun itu terbuka, nggak ada sekat. Jadi anytime kita bisa ketemu direkturnya. Nah inilah yang saya bawa ke budaya di perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi dibangun. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita open budaya sih di culture. Jadi sampai sekarang pun kalau saya cari partner bisnis atau apa, syaratnya cuma 2, amanah sama transparan. In short, apakah berarti perubahan itu hanya bisa dilakukan kalau datangnya dari leaders level instead of bawah yang kayak tadi kan berarti perubahannya harus dari leadersnya gitu yang open, jadi being approachable lah buat tim bawahnya gitu. Apakah berarti tim bawah tidak punya power untuk bisa melakukan simple change di company-nya? Ngedisrupt gitu ya? Iya, ngedisrupt. Sebenarnya mereka ada porsinya sih, karena saya percaya anak-anak yang sekarang gitu ya, itu lebih banyak kreativitasnya karena outspoken juga. Iya, outspoken juga. Jadi saya ngelihat diri saya di bangku kuliah dulu. Wah, ini kan gua nih dulu. Sebelum terpapar realita gitu kan. Sebelum ditabok ibu-ibu. Jadi ya kurang lebih ya aku harap sih anak-anak itu masih bisa. Cuma memang beda perusahaan, beda culture. Kita kalau ngomong yang plat merah beda lagi. Mau yang ke perusahaan startup beda lagi. Itu town hall kan ada kan sebenarnya kan mirip-mirip. Iya. Itu sih. Jadi memang sebenarnya mereka punya opsi. Kan manusia kan punya inilah apa namanya pemikiran lah. Kalau memang kamu bisa survive ya stay. Kalau enggak ya beradaptasi sama lingkungan. Kalau enggak ya kamu keluar. Mau dari manusia dari zaman purbakala kan seperti itu. Sifat dasarnya manusia ya kita coba embrace untuk retain hal tersebut juga sih. Tapi kalau emang anak-anaknya nggak mau ngomong juga susah juga kan. Namanya kan bertahan hidup kan. Jadi seni. Jadi 3 itu opsi yang kita bisa ambil. Tapi di saat industri yang kayak sekarang kan ya tau lah. Hashtag juga ya. Kalau memang bisa bertahan ya berusaha bertahan. Karena aku udah pernah ngalamin ya di zaman di kantor akuntan publik lah. Terus di plat merah beda lagi skill yang harus didapatkan. Itu lebih ke lidah. Lidah sapi. Bermain lidah bagus. Jadi kita untuk masing-masing level atau perusahaan ya kita harus belajar juga beradaptasi. Kurang lebih itu. Karena yang bertahan hidup di dunia ini bukan yang the smartest one, the brightest one, tapi yang bisa beradaptasi. Catat itu guys. Oke, kita masuk ke segmen 2. Ini Leaders React. Jadi kita punya komentar-komentar netizen. Nah, kita pengen tahu perspektif lu seperti apa. Jangan baca dong. Yang pertama, ini dari Vicky Asmara 4. Vicky Asmara. Sebagai lulusan akuntansi S1 sama kayak lu ya. Yes. Saya cuma mau bilang kalau akuntansi itu punya software sendiri Mbak, seperti MYOB segala macam ya. Kalau HRD expectation-nya Excel skill, mungkin HRD salah hiring. Maaf, jangan tersinggung. Cuma masukkan aja terima kasih. Apakah perusahaannya masih pakai Excel? Buat pembukuan sekali lagi maaf cuma tanya. Oke. Lulusan S1 nggak bisa pakai Excel, tapi bisa pakai software. Menurut lu gimana gitu? Oke. Jadi Excel ini sebenarnya fondasi dari peradaban manusia. Terus lo harus jawab, emang salah kalau pembukuan pakai Excel? Oke. Jadi gini, teman-teman yang lulusan S1 accounting, sekarang itu bukan zamannya lagi nginput ataupun Excel itu kan sebenarnya cuma tools. Software juga cuma tools. Lu bakal punah 5 tahun lagi. Lebih cepat menurut saya. Karena apa? Sekarang saya pernah lihat, ya bukan di China ya, ataupun di Indonesia pun udah pernah lihat, Photostroke udah jadi laporan keuangan. Oh iya benar. Betul. Udah jadi laporan keuangan, pajak semua udah. Jadi lulusan S1 accounting yang perlu didalami adalah ilmu analisa laporan keuangan. Karena sampai saat ini AI belum bisa consider soal itu karena apa? Beda peraturan di dalam negeri. Beda policy, beda industri, batu bara, segala macam. Itu perlu waktu yang cukup lama untuk AI memahami. Tapi bisa saya develop sih. Nah, jadi bahasanya yang harus kalian dalami adalah ilmu analisa laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya sudah jadi sekarang. Nah, Excel kenapa harus tetap perlu? Jawabannya adalah membantu kalian menganalisa. Alat menganalisa. Karena di software itu
saya tahu ada Mayop lah, jurnal lah segala macam. Zero. Dan itu udah bisa kasih tabel. Ya tabel nggak bisa ngomong sendiri. Ini tabel Pak naik. Nggak mungkin seperti itu untuk pengambilan keputusan. Karena top management atau middle management pengen tahu nih dasar datanya apa. Kan bedanya data sama informasi. Kalau data itu scatter, kalau informasi kamu sudah cherry pick dan sajikanlah analisanya. Nah untuk lulusan S1 accounting banyak-banyak belajar tentang analisa laporan keuangan. Bandingin tahun ke tahun. Ini kan skripsi anak S1 accounting. Performa kinerja keuangan di perusahaan Bursa Efek Indonesia, cuma bedanya time frame doang. 5 tahun, 10 tahun, geser jurnalnya sama persis. Belajar teman-teman untuk belajar di industri tertentu, di laporan keuangan tertentu, terus juga di time frame tertentu, policy tertentu. Misalkan ada perpindahan nih, Cortex, ya pelajarin juga apa impactnya. Kalau bagi negara kan kemarin terbukti penerimanya berkurang. Nah itu analisanya yang harus didalami. Karena apa? Excel itu tools untuk salah satu untuk memahami laporan keuangan. Karena laporan keuangan software itu bisa ekstrak ke Excel. Nah Excelnya kita bisa mainin untuk apa? Menganalisa. Oke. Kemarin gue sama William baru ngebahas tentang skills finance Yes. dan accounting. Kebetulan karena lu lulusan accounting nih Mar. Apakah ekspektasi kita sebagai employer yang salah ataukah ada yang perlu di-adjust dari sisi marketnya juga? Karena gue dan William, sorry nggak jadi gue bobo kasihan. Karena gue merasa, at least gue pribadi ya, gue merasa susah banget untuk sekarang nyari tim finance accounting yang beneran. Tadi lu bilang ada daya analisanya. Kebanyakan mereka kayak gue kerjanya finance accounting ya gue cuma pembukuan aja. Bahkan tuh nggak bisa mikir as company ya. Apakah ini karena gue posisinya co-founders juga gitu. Jadi ketika lihat pembukuan maksud gue nggak sesimpel cuma lo bikin jurnal keuangan doang. Tapi misalnya lo harus simpen masuk ini sebagai apa supaya lebih misalnya lu punya lebih dari satu company atau misalnya lu harus gimana taruh di pembukuannya atau analisanya. Misalnya kalau dengan pembukuan kayak gini yang lu laporkan ke atasan adalah kalau misalnya performance keuangannya kayak gini lu harus hati-hati nih next berapa bulan kemungkinan bakal bla 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 atau kayaknya next time kalau misalnya ada transaksi masuk dari yang arahnya ini, lu nggak boleh masuknya ke sini kan that kind of thing yang sebenarnya lebih dibutuhkan, yang lebih dibutuhkan sebagai tim finance. Ini konsultasi pribadi nih. Maksud gue, apakah memang ekspektasinya yang ketinggian ketika gue berekspektasi orang finance accounting paling nggak bisa mengerti itu gitu? Oke, first thing first, lu masukin nggak ekspektasi lu itu ke job requirement apa job description? Masukin, paling nggak bisa menganalisa. Ngasih, iya bisa ngasih masukan juga ke si level karena masih langsung. Ada ya, ada berarti di job requirements. Nah itu berarti gue salah ya. Masih ya itu satu, oke. Yang kedua kan memang kan lagi-lagi kan supply-nya lebih banyak. Nah itu satu, ya tugas kita pick lah yang mana yang bagus itu satu. Terus yang kedua, ini teman-teman balik lagi nih. S1 accounting itu bakal kalah kalau cuma fokus pembukuan sama teman-teman SMK yang memang konsentrasi pembukuan. Ataupun anak D3 pajak yang sudah ngerti pajak. Saya lebih pilih anak SMK pembukuan atau D3 pajak dibandingkan S1 accounting. Tuh. Terus yang tadi sebenarnya banyak kok talent-talent bagus, cuma memang kita kolamnya harus kita gedein. Kalau misalkan kita hanya taruh di LinkedIn, kalau yang berarti nggak main LinkedIn kan nggak bisa dapat exposure-nya. Atau taruh di IG aja, itu kan referral biasanya. Temannya teman, send, kirim. Sama hal kadang talent-talent bagus itu yang nggak aktif mencari ya. Betul, itu talent bagus nggak aktif mencari dan lebih aktif dicari. Lebih aktif dicari, iya. Itu, aku paling demen sih scouting talent tuh paling demen. Nggak cuma di LinkedIn atau apa. Karena fun fact ini belok sedikit ya di accounting. Dulu di startup keuangan itu CTO kesulitan mencari developer iOS yang sesuai budget. Tugas gue yang cari. Ada bintang sesuai budget masalahnya. Nah, saya cari pada saat ada lagi acara roadshow, kita ada sponsor, kita bisa roadshow ke 42 kota 17 provinsi. Setiap misalkan hari Kamis acara, hari Rabu itu selain saya ke media segala macam, saya ke kampus. Tujuan utamanya itu benar-benar ke kampus Pak, Grab gitu kan, kampus. Terus masuk di situ, saya tanya satpamnya, Pak, fakultas IT mana? Ini di Malang nih, Universitas Brawijaya. Ditunjukin IT, nyampe situ ada mahasiswa. Bro,
ada yang UKM nggak, unit kegiatan mahasiswa yang ngoprek-ngoprek ayos? Ada Pak, dianterin satu ruangan ada 24 orang. Saya bilang, selamat pagi semua, pagi Pak. Pakai batik sih soalnya masih dipanggil Pak gitu kan. Terus mereka bilang, oh ya Pak, ada yang bisa dibantu gitu. Oh ya, saya lagi cari 2 developer iOS. Ada yang berminat nggak? Kantor di mana Pak? Di Bandung. Oh boleh Pak, boleh. Jadi saya langsung bawa laptop, CTO saya dipakai Zoom. Mereka langsung tes on the spot. Dan hasilnya apa? 2 diterima untuk terbang ke Bandung. Besoknya terbang ke Bandung. Anjay. Jadi saya nyari udah di Jogja, UKDW. UKDW tuh lucu juga tuh. Mata kuliah iOS-nya dibubarin. Kenapa? Karena setiap mau belajar iOS harus ada MacBook. Anak-anaknya jarang yang punya MacBook. Dan dosennya juga ada beberapa yang gak pakai MacBook. Jadi dibubarin. Karena gak ada peminat. Karena harus pakai MacBook. UKDW saya keliling. Sampai ketemu itu di Universitas Brawijaya untuk nemuin satu talent yang sesuai kualitas dan sesuai budget. Jadi kerja-kerja lapangan ini, kerja-kerja ini kita harus coba lakuin juga karena kan ya kayak Indonesian Idol aja kan berapa kota. Nah itu kadang-kadang terpusatnya kita cuma Jabodetabek atau apa. Banyak-banyak talent-talent, hidden talent ini yang tersebar lah. Sampai sekarang sih semua pulau ada sih. Timku ada pernah dapat tim. Nah, itu dari sisi geografis ya, tapi dari sisi kolam kan banyak juga yang headhunter ataupun talent pool yang ya kita coba main-main lah ke mereka. Hire slow. Very fast. Itu. Lanjut dari Surimi, katanya mau menilai berdasarkan meritokrasi, tapi tetap aja terang-terangan nunjukin favoritisme. Kenapa sih harus bohong? Normal gak sih bos itu punya bawahan favoritku yang ini, jadi dia hanya mempromosikan bawahan yang jadi favorit. Tadi sebenarnya aku udah pernah bilang kan, jadi meritokrasi yang tadi ada 2 yang dari magang jadi full time, terus satunya saya challenge, ternyata cuma 1 yang mau ke Jakarta dan dia deliver, akhirnya 1 ini yang saya naikin jadi business development headnya. Nah jadi sebenarnya meritokrasi ini kan memang kan aturan main lah yang kita harus sepakati bersama sebelum mulai bisnis atau bangun tim segala macam. Cuma sometimes favoritisme ini muncul, ini kita tidak bisa menampilkan pada saat turun di satu titik soal attitude. Jadi frekuensi attitude yang sama akan ngumpul di satu titik. Iya, attracting. Itu udah ya law of attraction. Nah, itu jadi itu kita nggak bisa pungkiri, ya kita cocok, misalkan satu hobi segala macam gitu kan. Ya kalau kita mau lihat lah ya, orang tuanya Nobita, bapaknya Nobita kan harus nemenin bos-bosnya segala macam. Ya kan itu favoritism. Karena ya kalau di kita ya kedekatan sama itu. Cuma memang kadang-kadang attitude, lebih ke attitude-nya sih. Jadi dia bisa ke attract. Dan leader kadang-kadang secara nggak sadar jadi anak emasnya, bahasanya itu. Cuma kalau saya paling senang menempatkan orang di posisi dia harus tumbuh terus. Jadi saya sering job rotation, job enrichment, job enlargement. Dan kita lihatlah, apakah anak emas kita ini bisa tetap keep it up. Ternyata mungkin yang kita nggak emasin, dia bisa naik levelnya, ataupun bisa berkembang, ataupun secara attitude, habit bisa berubah. Bahasanya itu. Karena saya punya pengalaman 1, anak ini resign. Ini top score saya, ibaratnya penjualan paling banyak. Dia resign mau jualan jus. Saya ingat banget, jualan jus, 3 bulan nelpon saya lagi, Pak mau masuk lagi Pak, jus lu kemana ya? Justru dari itu Pak, saya juga nggak tahu. Justru dari udah dengan senang hati saya harus ya udah buka, karena kan kita nggak bisa bohong, objektifness dia bisa masuk. Ternyata attitude-nya berubah karena dia gede kepala, dia udah tahu nih top score segala macam. Ini kan golden boy saya ibaratnya kan. Keluar, saya harus lepas juga, berani lepas. Masuk lagi ternyata ada changing behavior yang saya rasa kalau saya lama-lama. Ini kalau ngomong golden boy, saya mau keep it up terus karena peduli amat lah. Yang penting lu sales terima terus gitu kan. Tapi secara culture budaya udah berubah, udah melenceng. Akhirnya saya harus cut orangnya. Jadi memang golden boy keluar, masuk lagi ternyata ada changing behavior, jadi saya harus mutusin kayaknya kita nggak bisa kerja sama lagi. Itu within 3 bulan.
Kok karena dia merasa, gue diterima. Betul. Dulunya pernah sukses dan dia ngerasa kayak, wah, gue tuh di atas angin nih. Betul, kayak Ronaldo masuk ke MU. Iya, benar. Bener kan? Iya. Jadi pas itu ya dia ngomong kritik segala macem. Ya itulah. Jadi ada changing behavior within 3 bulan bisa beda. Ngomong-ngomong soal job rotation tadi ya, kapan kan lu melakukan itu, Yes. ya kan, untuk bisa ngetesting kompetensi. Yes. Gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan job rotation? Oke, ini pengalaman pribadi ya. Karena kan mungkin orang berpikir gini, job rotation tuh, oh gue mau di kick nih. Yes. Karena nggak perform sini, Ya. putar-putar. Oke. Aku belajar ini di perusahaan plat merah. Jadi sebagai banker kan ditargetin berapa M lah setahun sebulan. Pada saat tahun saya nikah, beberapa tahun lah, 2 tahun gitu berturut-turut, bulan Januari udah achieve target setahun. Ini ada direktur operasional yang lihat, ini si Mario nih kalau gue biarin nih, wah enak banget hidupnya gitu kan. Dapat dia dari Februari sampai Desember. Nyebar undangan lagi. Bener itu di tahun saya nikah nyebar undangan tuh. Karena dia sangkapnya udah ini. Cuma dia coba tawarin saya something yang bahasanya, Mar, lu ikut orang collection ya? Orang collection. Iya, Oke. Orang collection kan orang timur atau apa. Iya, Saya kan iya. juga Manado juga, orang Manado. Dari tampang-tampang juga bisa lah, lebih Bisa. ya. Jadi singkat cerita, ada satu nasabah, satu debitur sudah telat 3 bulan. Nggak mau bayar. Si bosnya yang collection ini ngomong, lu nggak boleh ngomong, lu cuma diem begini aja, dia bilang gitu. Pokoknya diem aja lu ya. Diajak jam 11, ketemu sama orang ini jam 3 sore, otomatis kan belum makan kan. Jadi gue makin jadi lah muka gue jute atau apa gitu, gue liatin gitu kan. Soalnya kata dia kalau saya ngomong bisa ngeluar jok, jadi nggak mau bayar nih orang nih. Dia bilang gitu. Nggak mau bayar nih gitu. Pokoknya udah di setting, ternyata emang janjiannya jam 3. Cuma di setting supaya conditional saya nggak makan. Biar bete. Biar bete, muka bete banget. Gini. 3 bulan nggak bayar. Datanglah si debiturnya, diliatin gini. Terus pas baru mau ngomong, ya ini saya gini aja gini udah. Terus diajak lah ngomong berdua lah sama orang collectionnya. Jam 3 ketemu, jam 4 bayar. Karena apa? Lu bawa tukang pukul ya. Dari situ bulan Februari Maret diajak keliling ke Kalimantan Tengah, yang di mana yang mau tarik eskavator udah pada bawa badik semua. Waduh. Debiturnya, tapi sebelah saya Brimob, enak. Terus digeser, ada lagi mau narik truk di atas Gunung Kapur di suatu perusahaan semen di Sumatera Barat. Wah, ini obvious banget. Nah itu, jadi di situ jadi ngerasain job rotation. Udah pulang, udah berhasil juga nih, collection turun nih gara-gara Mario. Terus dipindahin lagi karena ada perpindahan core system. Jadi dari core system yang lama ke salah satu software lah. Di sini orang pertamanya adalah saya, perwakilan dari sales. Cuma jadi ngikut-ngikut sampai saya resign pun masih ditanyain, Mar ini ketiknya di mana? Orang IT-nya yang nanya saya, ini settingnya gimana sih kalau reschedule segala macam. Nah disitulah saya embrace bahwasannya di mana saat orang itu sudah ada posisi comfort zone, dia nggak bakal bertumbuh di situ. Aduh. Nah, kita kan udah set KPI, udah set target. Once udah achieve 2 tahun berturut-turut, berarti kan dia zona nyaman. Dia sudah punya portofolio yang tinggal ditelepon, bisa masuk, uangnya masuk. Nah, pelan-pelan jangan langsung job rotation, tapi enlargement dulu. Enlargement, kita tambahin tanggung jawab. Terus juga selain enlargement, tidak fair juga kalau kita nggak sertakan dengan job enrichment. Tambahin juga pembelajaran segala macam di sana. Jadi itu udah masuk, baru kita pindahin ke job rotation. Dan kita kasih bantalan-bantalannya. Saya pernah kok orang PR yang tadinya bukan urusannya jualan, saya pindahin ke business development. Tapi kita kasih bantalan. Satu siklus kan kalau nama business development mulai dari ketemu, range meeting, prospecting, presenting, negotiating, sampai pembayaran kan. 5 ini kan. Saya ajarin dulu, saya temenin dulu. Satu siklus. Siklus kedua kita biarin. Tapi saya udah tahu ini pelanggan, customer sudah pasti bayar. Sampai saya telepon, lu marah-marahin aja udah. Lu kerjain aja udah. Tapi udah tahu ini pasti deal. Pulang nangis. Pak, saya diomelin Pak. Dalam hati kan gue nyuruh.
Kan gue nyuruh. Sampai dia dapat segala macam. Oh ternyata orangnya bahaya pak. Gini. Dia udah ngelewatin 1 siklus, 2 siklus. Ketagihan sendiri. Bisa gak saya permanen di business development? Gak bisa, gue pindahin lagi lu ke telemarketing. Kayak gitu. Jadi satu orang ini pernah bikin chaos di business development pada saat bikin event. Ternyata dia tipikalnya kalau udah, bayangin saya ada satu event di cafe. Pas ngelihat, ini kan saya nggak ada tim lokal di Surabaya. Pas saya lihat, itu ada band. Kamu udah confirm belum? Ada live music nggak? Karena ruangan eventnya sebelahan sama ruangan bandnya. Nggak ada pak, aman. Pas sponsor udah presentasi, aman. Pas saya mau jualan, 1, 2, 3, 4, tantung. Waduh mati nih. Saya bilang, orang yang sama ini, saya langsung pulangin ke Bandung. Lu pulang aja. Tapi kita nggak boleh blame. Kita harus putar lagi dan bikin divisi telemarketing khusus buat dia. Sehingga dia bisa bertumbuh di situ. Sehingga telemarketing ini jadi salah satu divisi yang pertumbuhan paling bagus sama menghasilkan selain business development. Oke. Gitu. Mantap. Kita masuk segmen 3. Segmen ini lu harus memilih, gak boleh nyontek. Segmen ini lu harus milih cepat. Waduh. Pilihan yang pertama apa yang kedua gak boleh dijelasin kenapa lu milih itu. Oke, siap. Gak boleh dijelasin juga, gak boleh nanya dulu juga. Ini maksudnya emang yang mana gitu, gak boleh. Jadi pilih aja yang preferensi lo, oke? Waduh, Oke. deg-degan deh. 1, punya bawahan pintar tapi sengak atau bawahan bodoh tapi nurut? Bodoh tapi mau dibentuk. Wih, gak ada pilihan. Ya, bodoh tapi nurut lah. Bikin Bodoh. baru pilihannya, emang beda nih orang. Jadi middle management atau jadi business owner? Business owner. Rekrut leader yang jago teknis atau jago strategis? Rekrut leader yang jago teknis apa strategis? Kasih promosi atau pro hire? Promosi. Punya bawahan Gen Z atau milenial akhir? Apa bedanya? Gen Z. Hire fresh graduate yang punya pengalaman magang atau hire yang udah pernah kerja tapi cuma part time doang? Magang. Pilih lulusan S2 atau D3? D3. Punya leaders yang narsis atau punya leaders yang, pilihannya payah nih. Nah, jadi gue mau ganti aja. Punya leaders yang narsis atau punya leaders yang dikit-dikit nanya mulu ke lo? Dikit-dikit nanya mulu. Oh. Kasih bonus ke leader yang perform atau promosi? Bonus remunerasi. Perform. Bonus duit apa bonus benefit yang lain? Benefit yang lain. Oke, kita udah di penghujung, tapi gue pengen coba untuk melihat perspektif lu, karena tadi kan lu menyediakan akses untuk pembelajaran ke China kayak gitu kan. Iya. Gue pengen dengar pandangan lu. Sebenarnya kalau kita ngeliat China ini kan sangat maju, pertumbuhannya pesat banget kayak gitu kan. Mereka berawal dari produsen tuh, pokoknya manufaktur lah ya. Bahkan Pekerja, copycat lah. copycat semua, sampai akhirnya mereka barang-barang China tuh bagus banget sekarang kayak gitu. Sebenarnya apa menurut lu traits dari SDM China yang Indonesia tuh nggak punya, sehingga kita tuh nggak bisa berkembang kayak mereka gitu? Oke. Karena memang selain dari ideologi bangsanya ya, satu, terus yang kedua adalah hidup mereka sebenarnya susah. Honestly to say, susah. Sampai hari ini pun susah. Karena persaingannya terlalu ketat. Nggak, bukan cuma ngomongin pekerjaan. Saya kasih fun fact. Orang mainland China mau kuliah di perguruan tinggi negeri China itu lebih sulit dibandingkan orang internasional, orang asing yang mau kuliah di sana. Bahkan fun fact-nya, orang-orang China itu kirim anaknya ke luar negeri untuk sekolah SD, SMP, SMA, lalu balik lagi ke mainland China. Iya. Jadi memang kompetisinya ngeri banget. Oleh karena itu mereka harus kasih timbal balik dalam bentuk apa? Produktivitas. Mereka tuh ada 992, ada 1212. 992 itu ya 9 to 9. Kerjanya 9 to 9, Sabtu Minggu masuk. Makanya mereka bisa maju selain sistem pemerintahan yang memang ya kita bisa bilang diktator karena one man
one man ini organization, tapi satu sisi transparansi sama kejujuran sama law enforcement. Law enforcementnya membentuk semua masyarakat ini ke satu titik, yaitu kemajuan bangsa dan negara itu sendiri sih. Jadi memang bahasanya produktivitas itu ya timbal baliknya dan harga yang harus dibayar untuk kemajuan mereka sendiri. Jadi sebenarnya itu. Tapi kan kalau dilihat orang Cina kan kiasu banget ya. Kayak produktivitasnya. Singapura kiasu, China kayak. Tapi maksudnya tipe yang kalau kerja, wah getol banget dan beneran bahkan banyak banget orang Cina yang kerjanya bisa sampai 24 jam, Yes. 20 jam gitu kan. Apakah harus jadi seperti itu, Mar? Oke, kalau emang dia 24 jam, kita 23 jam lah misalkan ya. Kita selisih 1 jam. Tapi 1 jam itu kalau yang orang sering lupa tuh, 1 jam itu dikalinya 7 hari, dikali 24, dikali 30, dikali 12. Itu perbedaannya jadi jauh banget. Jadi memang dari sisi waktu, kan namanya makhluk hidup ini kan ya kayak Thanos lagi ya. Waktu, tenaga, uang. Iya, paling mahal tuh waktu. Tapi mungkin orang sering kepikiran paling mahal tuh uang. Padahal kalau uang habis bisa dicari dengan tukar apa? Tenaga. Tapi kalau tenaga habis bisa dicari dengan tukar uang. Kalau waktu habis, mau keluar tenaga, mau keluar uang, nggak balik. Jadi mereka kompensasinya menggunakan produktivitas mereka sampai ke titik maksimum. Kita lihatlah semua negara maju, Jepang pun begitu kok. Gitu, nggak cuma China lah ibaratnya ya. Tapi yang disayangkan kan Jepang, anak mudanya sudah berkurang, Aging orang population. tua. Jadi tingkat produktivitas mereka nggak bisa keep it up di situ. Makanya dengan modal kejujuran, transparan, dan juga law enforcement yang bagus, ditambah plus produktivitas, itu jadi modalnya mereka sih. Unbeatable. Aku bisa bilang nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Bahkan di saat bubble property pecah pun, mereka harus cari cara kemana. Jadi mereka ke Asia Tenggara, salah satu Indonesia. Mungkin teman-teman yang di Muara Karang nih, ataupun di PIK, ya ruko-ruko mereka, walaupun sebenarnya kan warga negara asing nggak boleh. Ya dia pakai nomini lah atau apalah. Itu ya loophole yang harus sebenarnya pemerintah, pebisnis kan banyak. Asosiasi mau yang muda, HIPMI segala macam harus kerjasama juga supaya kasih barrier gitu loh. Tapi ya mau gimana? Kalau kita nggak bisa keep it up ke mereka, kita istirahat 1 jam. Belum nanti ya ada jadwal ngudutnya dulu. Ngopi-ngopi. Ya, bukannya nggak boleh ngopi-ngopi, silakan aja, nggak ada masalah. Cuma kita harus tahu di mana kita tukar waktu kita dengan sesuatu yang produktivitas atau enggak. Kurang lebih tuh. Ya kita mau cari time work life balance lah segala macam, ya itu kan terserah. Tapi yang harus teman-teman pahami, work ini kan udah jadi part of the life. Jadi bagaimana ya you balancing, banyak yang bilang wah business owner lah supaya banyak kebebasan waktu, fleksibel 24 jam sehari. Kurang fleksibel apa lagi kita kan. Tapi kita mesti compensate kan, business owner. Gue mau jalan-jalan lah 1 minggu gitu. Tapi saya mesti compensate. Ini 7 kali 24 jam ini tuker Sabtu Minggu saya, atau tuker waktu-waktu malam saya. Belum lagi belajar, kayak belajar SDM lah atau apa ya. Mungkin orang gak perlu lah, lu udah bos ngapain belajar SDM. Ya itu yang kita mesti coba compete lah sama mereka. Karena yang ramai kemarin kan hustle culture dibilang jadinya terlalu toxic lah ya si hustle culture itu. Terus akhirnya muncul yang harus digaungkan adalah work life balance yang sekarang dicari sama employee. Plus apalagi aku mau financial freedom cepat. Oke. Financial freedom itu adalah salah satu act yang egois menurut saya. In my personal comment. Egois karena apa? Financial freedom ini kan sebenarnya ekspektasinya gue bisa jalan-jalan kemana aja. Padahal at the same time lu bisa invest lagi ke sebuah bisnis kah, atau portofolio kah, atau misalkan taruh duit yang bagi yang membutuhkan, mereka bisa produktivitas lagi. Jadi multiple-nya bisa banyak dibandingkan hanya kita nikmati diri sendiri sama keluarga. Oke, itu it matters. It matters, tapi kita juga harus jadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi kita bisa financial freedom. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang yang sudah kaya raya, termasuk yang punya gedung ini kan, mereka ngapain iseng-iseng bikin rumah sakit, bikin yang lain?
Kalau cuma mau makan enak, naik helikopter, ya mereka juga bisa kan. Iya. Jangan pun mereka, lu juga bisa. Ya dengan tukar uang itu kan. Tapi kenapa mereka mau tetap building bisnis, rekrut banyak orang? Karena apa? Yang secara makronya itu mempengaruhi daya beli. Gak seru loh. Kalau kita pergi ke Disneyland sendirian, gak seru. Kita pengen bareng, yuk bareng teman-teman, bareng pegawai-pegawai. Gak seru juga kita makan restoran mewah sendirian. Namanya kita makhluk sosial kan. Itu ya kita pengen maju bareng-bareng. Bangsa juga maju bareng-bareng. Financial independence, freedom boleh silakan. Cuma kalau bisa diinvestasikan ke sektor-sektor real, makro. Gak seru juga kita naik mobil, AC dingin. Di luar ada yang ngemis-ngemis atau apa. Jadi memang sebenarnya ya itu lagi sih fokusnya itu. Hustle culture juga salah betul ya. Kembali personal preferences. Kan yang jalanin hidup kita semua. Tapi satu hal yang pasti kita gak boleh ngejudge. Yang hustle culture tuh benar apa enggak. Karena lu gak pernah tahu titik orang itu mulai dari mana. Dan kenapa dia milih itu? Iya, karena gak semuanya di titik start yang sama. Bisa minus. Yang tadinya keluarga yang mapan, stroke, kayak keluarga saya tiba-tiba ya harus minus atau apa. Tapi jangan pungkiri juga kalian punya privilege. Ya, setuju. Nah, jadi jangan judge lah. Orang punya kehidupan masing-masing, perjuangannya masing-masing, fight masing-masing. Kita harus saling respect. Ya tadi egois ya, personal preference. Aku juga respect kok emotional independence segala macam. Ya silahkan, nggak ada masalah. Cuma bangsa ini terlalu kecil untuk laju pertumbuhan yang seperti sekarang. Kita should be bisa jadi negara maju sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Selama kita mau transparan, kita mau produktif, nggak ngudut-ngudut aja, memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan dampak lebih besar lagi dari apa yang kita punya, seperti orang-orang di China Mainland. Karena pembenaran selalu bisa dicari. Iya, walaupun mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka tetap lakukan. Betul. Ya kan? Mereka nulis bahasa ini restoran baru gue ketawain pagi-pagi sama bini gue, bahasa Mandarin biasa, nasi babi paha. Tapi itulah mereka tetap lakukan walaupun salah. Ya. Oke, thank you Mario. Obrolannya seru banget. Menurut gue banyak banget daging-daging bisa dapatkan dari sini. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe dan tulis juga apa insight yang kalian dapatkan. Dan kalau tadi kalian pengen bahas edukasi, tadi tuh yang spill kalian bisa komen. Kalau misalnya rame, kita bikin Mario lagi. Thank you. Bye. Makasih.